Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadiko Nadia akan menjelaskan terkait anggaran penjualan. Nah, metode ramalan. Dalam membuat ramalan penjualan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pebisnis, yakni mulai dari sifat produk, metode distribusinya itu bagaimana, besarnya perusahaan, itu bagaimana dengan pesaingnya, terus tingkat persaingan, data historis, akurasi metode, SDM yang dimiliki, horizon waktu perencanaan, waktu yang tersedia, dan ketersediaan dana. Adapun metode forecasting ini ada dua metode, di mana yang pertama metode peramalan kualitatif yang meliputi metode pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Sesuai yang kita ketahui, kalau kualitatif berarti berupa seperti apa namanya survei ke suatu tempat yang mau diteliti seperti itu. Adapun yang kedua yakni metode peramalan kuantitatif. Nah, ini berarti terkait perhitungan. Yang pertama meliputi ada tren bebas, tren setengah rata-rata, tren matematis. Nah, di sini tren matematis ada 3 metode yakni moment, least square, dan regresi. Adapun dalam kesempatan ini saya akan lebih mendalam terkait yang moment least square. Nah, penyusunan anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. Dan pada umumnya, anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Karena itulah anggaran penjualan disebut anggaran kunci. Dan sebelum itu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah mempertimbangkan faktor pemasaran, seperti luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, atau nasional. Lalu keadaan persaingannya itu bagaimana, apakah bersifat monopoli, oligopoli, bebas, terus konsumen, seleranya bagaimana, apakah konsumen akhir atau industri. Selanjutnya faktor keuangan. Faktor keuangan ini apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, promosi produk, distribusi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, faktor ekonomis. Nah, apakah dengan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau malah sebaliknya. Selanjutnya, faktor teknis, yakni apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang telah dianggarkan. Dan yang terakhir, yakni faktor lainnya. Adapun faktor lainnya itu seperti musim tertentu, anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah, dan sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yakni berikut data penjualan dan harga perusahaan ABC sebagai berikut. Di tabel ada data dari tahun 2009 hingga 2013. Harga jual per unit untuk tahun 2014 akan mengalami kenaikan sebesar 20% dari harga jual tahun 2012. Berarti 20% dari 80.000 itu berapa? Setelah itu ditambah dari harga jual di 2013. Seperti itu. Pola penjualan tahun 2014 untuk masing-masing triwulan adalah sebagai berikut. Nah, triwulan pertama terbagi 30%, triwulan kedua 35%, triwulan ketiga 20%, dan triwulan keempat 15%. Dengan daerah pemasaran Surabaya 40% dan Malang 60%. Dari data di atas itu yang ditanyakan adalah yang pertama, ramalan penjualan tahun 2014 dengan metode least square. Dan yang kedua, anggaran penjualan tahun 2014 terperinci menurut triwulan dan daerah pemasaran. Nah, jawabannya untuk mengetahui
yakni kan untuk mengetahui penjualan di selanjutnya, yakni harus ada A, rumusnya Y, yaitu penjualan, A plus B kali X. Nah, untuk nanti untuk A itu kita ketahui dengan rumus sigma Y atau jumlah penjualan dibagi N, yakni data tahunnya berapa, seperti itu. Untuk rumus yang B, yakni sigma XY dibagi sigma X kuadrat, seperti itu. Nah, di sini kita diperlukan tabel, kan tadi yang diketahui ada tahun, penjualan, tahun sama penjualannya gitu. Harga unitnya juga. Nah, di sini kita berarti yang belum kita ketahui itu A sama B. Nah, sedangkan B-nya ini, A sama B-nya ini kita dapat dari mana? Nah, kita butuhkan tabel X sama X kuadrat. X juga. Seperti itu. Nah, untuk X kita menentukan kisaran X itu bagaimana harus jumlahnya 0. Itu wajib seperti itu. Jadi misal di sini ada 5 gitu. Berarti bagaimana agar 0? Berarti harus kita mulai dengan min 2 seperti itu. Seperti tabel yang sudah tersedia di papan, yakni X-nya kita tulis mulai min 2, min 1, 0, 1, sampai 2. Terus X kuadratnya berarti X tadi itu tinggal dipangkatkan. Misal min 2, berarti min 2 kali min 2 sama dengan 4. Nah, terus untuk yang X-nya berarti X dikali Y-nya itu penjualan. Seperti itu seterusnya. Akhirnya ditemukanlah A sebesar 48 dan B sebesar min 1000. Lalu dari hasil tersebut diketahui penjualan pada 2014 adalah 45.000. Nah, di sini harga jual per unitnya 86.000. Kenapa kok bisa 86.000? Seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi. Berapa persen dari 20% dari harga jual 2013 seperti itu berapa, terus nah persennya itu ditambah dengan harga jual di 2014 kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kita ketahui harga jual per unitnya itu 86.000 dengan daerah Surabaya tadi kisar pembagiannya 40%, berarti penjualannya 18.000, harga per unitnya 34.400 seperti itu. Dan daerah Malang penjualannya 27.000, harga per unitnya 51.600. Nah, berikut rinciannya. Sesuai yang ditanyakan tadi, rincian per ulangnya itu bagaimana gitu kan. Jadi rincian di Surabaya itu kenapa tadi bisa 413, kan tadi harga jualnya 34.400, berarti dikali 120%. Nah, 120% ini terdapat dari 100% ditambah tadi kenaikan ada 20%, seperti itu. Ketemulah 41.280. Udah, setelah itu kita masukkan triwulan. Nah, ini tadi total penjualan di Surabaya yakni 18.000. Oleh karena itu berarti di triwulan pertama berapa 30%-nya 18.000 itu berapa? Seperti itu dan seterusnya. Lalu tinggal dikali lalu ditotal. Ketemulah total penjualan di Surabaya yakni 18.000 dengan harga 28.000. Ini pendapatan didapatkan 743.040.000 seperti itu. Begitupun penjelasan dengan rincian di Malang, yakni sama saja. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Sabiku dia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.